Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita bersama rekan-rekan GP3A nih, GP3A 3 ya, dan para PTA serta staf OP ya. Perkenalkan, ini GP3A kita, GP3A Si Rezeki. GP3A Si Rezeki dengan Pak Haji Sarkin. Pak Haji Sakim. Nah, ini rekannya juga pimpinannya Pak Haji Alex Santoso. Pak Haji Alex Santoso, dan juga didampingi PPA nih. PPA siapa ini? Emra itu, Pak. Emra Yitno ya, dengan Jainuddin ya, dan staf OP dari Dinas SDA Provinsi Jawa Barat. Kami sampaikan salam kepada pimpinan Dinas SDA Provinsi Jawa Barat beserta jajaran dan karyawannya. Kita sekarang berada di posisi saluran sekunder Kamurang ya. Saluran sekunder Kamurang, di mana merupakan bagian terkecil dari daerah irigasi Jatiluhur Kabupaten Subang. Daerah irigasi Jatiluhur Kabupaten Subang dalam catatan kami ini lebih kurangnya adalah 60.502 hektar. Ya, terbagi di 3 wilayah kerja, yaitu wilayah kerja seksi Binong lebih kurangnya 25.710 hektar. Kemudian seksi Sukamandi 25.620 hektar, dan bagian di seksi patrol lebihnya yaitu 9.172 hektar. Nah, itu total secara keseluruhan adalah 60.502 hektar. Betul. Nah, betul ya? Ya, betul. Kita sekarang berada di SS Kamurang. Berapa hektar nih layanan SS Kamurang? 395, Pak. 95 hektar. 395 hektar. Pak Haji Sakim, berapa ton nih satu kali musim tanam per hektarnya? Kira-kira sekitar 7 ton lah. 7 ton per hektar, pemirsa ya. 7 ton per hektar. Ya, gabah basah ya, gabah panen ya. Kemudian berarti analisis kita di wilayah Subang ini dengan total 60.502 hektar itu bisa menghasilkan lebih kurangnya 423.514 ton gabah basah ya. Kita hitungan Sekali panen ya. sekali satu kali tanam panen ya. Nah, kalau kita dihargakan menjadi beras ya, itu lebihnya 55% ya, 55% sampai 60%, itu ada 232.000 ya, 932,7 ton per hektar satu kali musim tanam. Kita rupiahkan 1 kilogram berapa beras? Katakanlah 10.000 ya, katakanlah kita hitung 10.000, berarti peredaran totalnya secara rupiah lebih kurangnya 2,3 triliun satu kali musim tanam. Satu kali musim tanam itu. Satu kali musim tanam berarti Subhanallah, dalam 1 ya. tahun 2 kali musim tanam lebih ya, 2 tanam lebih itu lebih kurangnya 5 triliun. Tahun itu berarti. Ya, tahun 5 triliun di Kabupaten Subang. Pak GP3, Pak Haji, cerita Pak Haji ya. Apa yang Pak Haji rasakan selama ini sebagai GP3A? Kenapa di sini terbentuk GP3A Si Rezeki? Apa nih fungsinya Pak Haji? Silakan. Ya, untuk sekarang ini fungsi daripada GP3 ini pengairan saluran ini alhamdulillah lancar, bahkan bisa berlebihan itu, Pak. Ya, Kurang cukup lah tanaman dari area 395 ya hektar itu. ya. Ya, gitu. Di sini padinya jenis apa saja Pak Haji? Jenis cerang sama itu ketan, tiga jenis. 42 ya. Sama 42. Ya, 42 ketan sama cerang. ketan sama 42. Dengan adanya kegiatan partisipatif yang dilaksanakan oleh Bapak selaku Satuan GP3, apa yang dirasakan Pak Haji Alex? Ya, dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Terima kasih Dari Dirjen Sumber Daya Air atas nih, waktunya nih. Saya sebagai Ketua P3A Si Rezeki tentunya mengucapkan banyak terima kasih atas segala dukungan yang diberikan dari program dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, terutama Dinas SDA, yaitu di bidang di kesatkeran TPOP, tugas pembantuan operasional dan pemeliharaan. Tentunya
dengan adanya kegiatan kemarin ada planningan atau TPT, Bapak bisa lihat ini, sehingga kita bisa mengurangi kebocoran air itu yang sebenarnya tidak bisa berguna jadi berguna untuk bagi masyarakat pemakai air khususnya untuk petani. Sehingga dengan program TPOP 2000 mulai dari 3 kali ya, kita 4 kali jalan ini, 3 kali jalan, petani terutama di Desa Tanjung Timur, Kecamatan Cikom, Kabupaten Subang sangat berterima kasih kepada Dinas SDA, terutama Kesatkeran TPOP yang telah membantu tidak lelahnya atau letihnya terus-menerus program ini. Saya harap supaya berlanjut sampai nanti sehingga tepat sasaran dan optimalisasi tata kelola guna air. Tentunya kami mewakili masyarakat petani sangat berterima kasih sehingga ditopang dengan program TPOP itu atau dengan kegiatan TPT kemarin ini sehingga petani pengguna air yang memanfaatkan air itu sangat maksimal sekali ya, terutama untuk menambah ekonomi kerakyatan dan akan menunjang program pemerintah itu tentang ketahanan pangan. Oke, Pak Haji, bagaimana hubungan masyarakat, Bapak selaku masyarakat dan masyarakat petani terhadap rekan-rekan kita para petugas pintu air dan TPOP ini, bagaimana hubungannya selama ini? Terima kasih untuk saya sebagai petani atau mewakili teman-teman petani dari P3A Asri Rezeki. Ini saya perlihatkan ada rekan-rekan dari PPA dan PBB. Ini saya terima kasih. Kebetulan tatkala ada kegiatan pra atau pra action itu dia bahu-membahu membantu program tersebut. Karena inilah yang dibentuk participation program dari keberadaan petani, masyarakat dan pelaku daripada regulasi dari pemerintah. Di sini yang di lapangan adalah PPA PBB. Tentunya saya sangat terima kasih. PPA ini telah membantu untuk satu. Biasanya pengaturan air tatkala hari ini adalah masih musim kemarau. Nah, inilah tugas PPA yang mengatur kelancaran air untuk petani. Saya terima kasih sekali sehingga penggunaan air itu terjadwal dan terschedule. Artinya dengan garda beliau ini, jasa beliau ini, tentunya kami tidak bisa memberikan apapun juga. Saya berapresiasi bahwa itu Baik, bagus jadi sekali. Para PPA ini adalah merupakan garda terdepan. Ya. Bagaimana di musim kemarau, giring, Ya, di mana musim hujan apabila ada kebocoran atau tanggul rusak, mereka turun tangan mengatasi bersama masyarakat. Pak Haji sendiri bagaimana pandangannya, Pak Haji? Ya, kami rasa cukup terima kasih lah luasnya. Ya. Nah, khususnya SS Kamurang dengan 395 hektar ini sekarang bisa dimanfaatkan dengan baik pada saat musim kemarau ini. Cukup baik, alhamdulillah. Oke, para pemirsa, demikian ya, kita patut bersyukur ya pada masyarakat petani, para petugas pintu air, para petugas operasi bendung, staf OP yang dimana mereka tetap bekerja eksis untuk mempertahankan air dan ketahanan pangan di wilayahnya, terutama secara umum, secara global. Jadiluhur Kabupaten Subang sangat besar potensinya bagaimana mempertahankan pangan sama padinya. Ya, demikian pemirsa, kita sambil jalan-jalan juga kita ngebolang nih pemirsa tanaman hias dan tanaman bonsai. Ini dapat oleh-oleh tanaman hias ya. Nah, ini ada keladi, jenis keladi ya. Ya, ada 3 ya. Saya bawa ya. ya. Oke, saya bawa ini ya. Nah, tuh, jadi saya Pak Andri ini senantiasa kalau ke lapangan pasti akan mendapatkan oleh-oleh tanaman hias ya. Ini saluran sekundernya ya. Bagus ya. Jalan bagus. Dan ini bersih, Pak. Jadi sampah-sampah masyarakat nggak membuang lagi. Oh ya, Ya. sampah bagus ya. Ada bagus. Akhirnya kan ini bagus. Nah. Itu bagus. Ini nanti diuruk ya Pak ya. Ya, ini kan situ udah mulai jalan, Pak. Ini karena memang ada hujan jadi ada nggak dua bisa fungsi ya. Ya. Selain mengalirkan air ini juga ya, ini juga mempertahankan keadaan jalan. Ya, betul sekali. Jadi badan jalan jadi lebar sehingga lalu lintas intensitas masyarakat dengan lancar. Lebih leluasa ya. Ya, leluasa. Oke, demikian pemirsa ya. Saya sampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga rekan-rekan juga tetap
memelihara sampah dengan baik. Kelihatannya masyarakat di sini sangat sadar tidak membuang sampah sembarangan, dan tatanannya kebetulan jalannya bagus ya, dihias demikian rupa sehingga pemandangan irigasi, saluran irigasi dan jalan menjadi tampak indah. Kita akan berlanjut ke saluran sekunder Salam Dharma. Ya, kita lanjut. Kita saksikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Para pemirsa, sebelum kita meninggalkan tempat SSK Murang, kita sedikit tanya nih sama petugas pintu air kita nih, staf OP kita ya, yang berada di garda depan. Bagaimana Pak, suka duka Bapak selama ini bertugas di sini Pak? Silakan, siapa yang mau jawab? Ayo. Ini Pak, suka dukanya Pak gini, ya namanya di lapangan ya, petani kalau minta air Pak, nggak pagi, nggak siang, nggak malam ya, kita harus siap. Siap ya. Jadi tidak panen Pak, boro-boro ada yang lihat Pak, lewat gitu. juga ditanya. Ya. Itu Pak, dukanya itu, sukanya itu mungkin kita karena tugas itu harus suka. Nah, tapi Bapak ikhlas ya? Ikhlas. Artinya nggak marah-marah nih sama petani ya, kalau mereka panen. Pengertian aja Pak. Nah, gimana harapan ke depan untuk Bapak-Bapak nih terhadap program TPOP nih Pak? Gimana? Ya, harapan kami semoga TPOP ini berlanjut Pak. Ya, berlanjut terus ya. Berlanjut terus. Dan juga kalau bisa gaji tambahin Pak. Gaji tambahin ya? Iya. Gimana tuh ngatur ekonominya tuh dengan gaji yang terbatas? Ngaturnya gimana nih? Ya, itu sebenarnya pas-pasan Pak. Pas-pasan? Iya, Aduh, Masya Allah. Buat Tapi masalah teman-teman dari pagi, siang, sampai malam pun kami siap dan siaga Pak. Gitu. Itu petani minta jam sekian, siap gitu. Buka pintu, tutup pintu, ya kan. Apalagi kemarin terjadi kekeringan seperti apa, gitu kita juga siap siaga. Siap siaga ya? Malah baik benturan sama petani Pak. Nah, ini dengan pekerjaan lining tembok tegak ini, alhamdulillah ya, agak nyaman ya. Nyaman. Agak nyaman gitu ya, apa kelihatan bersih Indah dan rapih, indah ya gitu ya. Kecil kalau orang Sunda. Jadi mungkin itu juga merupakan kebahagiaan ya. Merupakan kebahagiaan tersendiri, syukur, ikhlas, sabar tentunya itu. Tapi saya lihat rekan-rekan nih masih tampak kekar dan sehat ini. Alhamdulillah ya. Dompet kurang keker Pak. Ya, para pemirsa, ya demikian katanya dompetnya kurang keker katanya, lemes ya. Tapi tetap ikhlas, dengan rasa ikhlas dan sabar sehingga tetap menjaga kondisi kesehatan. Insya Allah Bapak-bapak ya, segala sesuatunya rezeki ada di tangan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Mungkin Allah lebih tahu ya, jalan keluar untuk Bapak-bapak bisa mencukupi kehidupan Bapak-bapak semuanya. Dan saya dari Bandung, dari Dinas SDA Provinsi Jawa Barat dalam Satuan Kerja Tugas Pembantuan OP mengucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak yang telah membantu kami dengan banyak, dengan ikhlas dan ridhonya. Dan saya sampaikan ke tingkat pimpinan kami. Demikian kita lanjut ke saluran sekunder yang lainnya. Oke, ya salam. Ya, kita menuju Salam Dharma. Tampak tanaman padi terbentang luas. Amin. Para pemirsa, kita sudah sampai di Salam Dharma Kiri ya, Salam Dharma Kiri. Nah, ini adalah bangunan bagi ya, bangunan bagi Salam Dharma 3 ya, Salam Dharma 3 Kiri, SD 3 Kiri ya. Oke, sekarang saya ditemani nih dengan rekan-rekan dari GP3A. GP3 apa namanya Pak? Dharma Asih. GP3A Dharma Asih dan para rekan-rekan petugas pintu air dan Bapak pengamat dari Perumda Tirta 2. Alhamdulillah kita sudah sampai di sini. Saya berkenalan dulu dengan Pak Haji siapa Pak? Pak Haji Carmadi ya, didampingi
bendahara ya dari P3A ya. Jadi kita tahu bahwasannya areal Salam Dharma ini ya dari BMD 1 sampai 8 ini lebih kurangnya 1.902 hektar Pak. 1.902 hektar ya. Itu di Kecamatan Compreng ya. Ya. Di Kecamatan Compreng berapa nih? 3.036 hektar. Ya. Sangat luas ya. Nah, sekarang saya ingin tanya nih sama Pak Haji Carmadi sebagai Ketua GP3. Gimana Pak rasa-rasanya kami meskipun sedikit ya, tapi mudah-mudahan menjadikan gairah ke depan untuk bisa melaksanakan pemeliharaan berkala dari tugas komandan OP yang dilaksanakan secara partisipatif diserahkan GP3A. Bagaimana Pak rasa-rasanya Bapak sebagai GP3A selama ini Pak? Selama ini alhamdulillah Pak, setelah ada biaya pemeliharaan saya nggak itu lagi Pak, jadi nggak bingung lah kalau ada yang miring-miring itu langsung ditangani gitu. Ya. Ada kegiatan gitu Ya. kebetulan saya dari salah satu sampai kecamatan sudah dilakukan khawatir gitu kalau misalnya kalau nggak ada dana pemeliharaan ya gimana jadinya gitu Pak. Ya. Ya, alhamdulillah setelah pelaksanaan ini ya sekalipun bersamaan dengan kebutuhan air saya ya diatur-atur lah gitu proyek supaya berjalan Air tetap masyarakat pada saat alhamdulillah kegiatan. nggak ada komplain Ada. waktu dari kami tanya Pak ada masalah Ya. Pak nggak ada kata saya. Ya. Baik Pak Haji sendiri dari bendaharanya gimana Ya, Pak rasa-rasanya Pak? sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak atas program yang telah diberikan buat kami dengan sistem swakalola. Ini mungkin perlu juga Bapak pikirkan karena memang kami dari petani khususnya masih banyak kekurangan. Artinya dari sisi irigasi yang dari BSD kiri ini banyak sekali yang harus dilaksanakan pemeliharaan Pak. Karena memang semenjak pembangunan dari Wisem 2 dulu itu banyak lap TPT atau lining yang sudah agak miring. Ini jelas-jelas kami dari GP3 hanya bisa mengajukan saja. Ya. Terus sementara kan petani tiap hari kadang terkendala dengan saluran yang kecil, dangkal, dan mudah-mudahan juga saya berharap tahun depan juga ada pos-pos yang lain untuk kelancaran pengairan. Ya. Bagaimana Pak menurut pandangan Bapak nih dengan rekan-rekan kami ada petugas pintu air, ada rekan kami dari Perum Dasta Tirta, itu selama ini nih Pak. Selama ini saya dengan pengamat tugas air kerjasama Ya. kalau misalnya sepertinya contoh yang sekarang dilaksanakan sehubungan debit air ada kurang Ya. itu gimana caranya supaya bisa mengisi 100%, jadi sistemnya digilir Pak. Ya. Gilir Ya. 3 hari di depan 4 hari ke belakang misalnya. Alhamdulillah hari ini masih ke 8 Bapak sudah lama warga petani ya. lama Pak. PPA apa kadang dari beberapa rekan PPA kita ini mengeluh Pak, mengeluhnya gini Pak. Jadi kalau musim kering dia sibuk ngatur air bersama petani, kalau musim hujan dia sibuk juga. Tapi kalau para petani panen katanya nggak dapat bagian Pak. Alhamdulillah Pak, tergolak ya. Oh gitu. Iya ya. Temu di warung juga cuek. Oh gitu. Yang menghasilkan padinya Jadi gitu Pak. memang Kalau nggak ada air Gimana, Pak, gimana? saya termasuk ini rombongan-rombongan yang dari lapangan tuh aduh, repot. Ya. Pas Kalau panen memang aja petani Pak. pada umumnya itu Kamu di kebanyakan- warung. kebanyakan nuntut Pak. Oh gitu. Iya, pas panen bagus, ya lupa sama kita sini. Ah. Sementara memang sinergi kami dari GP3 termasuk orang desa dengan pelaku pengairan seperti TPOP itu ya cukup bagus lah kerjasamanya. Setiap kita ada masalah kurang mereka langsung turun. Jadi saya kagumi semuanya lah. Artinya mereka tidak mendiamkan kami di petani khususnya kami yang ujung sana Pak. Kami kan dari ujung BSD kiri yang BSD 9 dapat. Oke, baik pemirsa. Jadi intinya bagaimana sinergitas, kemudian kolaborasi, kemudian inisiatif ya dari semua pelaku dan pengguna
pengguna air irigasi khususon di Salam Dharma ini mudah-mudahan lebih erat, lebih kompak dan saling mengetahui nilai-nilai kesejahteraan dan kebersamaannya. Memang indikator kesejahteraan tidak bisa mudah untuk diukur, tapi dengan nilai-nilai kebersamaan itu insya Allah ya rezeki mengatur ya para PPA nih ya, para petani juga rezeki bisa diatur dan sebagainya, sehingga yang menjadikan tugas fungsi kami dibantu sama PPA, dibantu rekan-rekan Terwika 2 bisa dilaksanakan. Adapun soal kekurangan adalah hal yang lumrah ya, hal yang lumrah atas kekurangan itu. Ya. Demikian para pemirsa sekilas info bagaimana kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui BP3A melalui pemilihan berkala untuk tanaman padi dan sawah kita. Bahwasanya potensi Kabupaten Subang sangatlah besar dan sangatlah luas, merupakan ketahanan pangan di tingkat nasional. Hampir peredaran ya padi 1 tahun ini hampir 5 triliun rupiah, dan mudah-mudahan masih bisa kita pertahankan dengan baik sampai kurun waktu yang sangat lama dalam peradaban kita ini. Akhir kata saya sampaikan terima kasih para pemirsa, nanti kita lanjutkan untuk session berikutnya. Terima kasih. Karena di jalan kelihatannya udara panas bagi orang Bandung, jadi kita agak sedikit berteduh ya sambil mencicipi air dan kopinya, dan kita berkumpul dengan rekan-rekan PPA, petugas pintu air. Saya ingin menanyakan kepada para petugas pintu air ini harapan ke depan ya untuk tugas pembantuan OP, di mana kita dibantu oleh PPA. Nah, ini bagaimana nih Pak harapan ke depannya Pak? Coba bisa disampaikan siapa wakilnya? 2 orang. Pak Noto dulu. Ya, Pak Noto ini ya. Siap. Pak Noto bertugas di wilayah saluran Bojong Keding. Sekunder SS kejuruan Bojong Keding. Bojong Keding. Ya. Berapa hektar Pak Bojong Keding Pak? Satu kejuruan itu ada 1009 hektar Pak. 1009 hektar. Iya. Ya. Kalau pembagi pintu semuanya itu ada 4 Ya. yang aktif. Selainnya daripada itu mungkin pembuang gitu Pak, sama talang. Gimana Pak? Ceritakan suka duka Bapak di sini. Ya kalau sukanya mungkin nggak berapa, dukanya mungkin banyak Pak. Masya Allah, banyak Dalam dukanya arti nih. gini. Mangga Pak. Kami ini kan termasuk kejuron, boleh katakan ujung gitu Pak. Ya masalah dukanya kemungkinan banyak, istilahnya baik masyarakat bertanya maupun ada semacam kayak memaksa demo gitu, yaitu tentang kekurangan air. Ya. Tapi alhamdulillah sampai detik ini masih bisa kami tanggulangi. Nah keseluruhan anggota dari BKD Kejuruan Bojong Keding ini itu semuanya ada 8, termasuk kami selaku korlapnya gitu Pak. Ya alhamdulillah atas dasar kerjasama yang baik, alhamdulillah bisa ditanggulangi. Nah bahkan untuk kedepannya ini juga pembagian itu menyangkut ke wilayah Jatirja Pak. Kami termasuk cenderung juga pembagian dari wilayah Jatirja gitu. Maka dengan sendirinya kami harus ya berkomunikasi, berdekatan dengan Jatirja, baik dengan para PPA-nya, khususnya korlapnya, juru dan pengamatnya. Cukup Pak, dia ngomong 4 juta cukup sebulan. Dibilang cukup Pak, dibilang enggak, memang masih kurang. Ya, baik para pemirsa. Ya, memang ukuran pendapatan ini terkadang bisa terukur kurang dan bisa terukur lebih ya, lebih itu. Nah, intinya mungkin rekan-rekan ini senantiasa bersyukur, bersabar
jelas untuk seperti itu. Ya, amin. Sebenarnya ada ruang waktu, tentu saya harapkan Bapak juga bisa punya kegiatan-kegiatan yang lainnya, Pak, yang untuk kehidupan yang lainnya. Siapa lagi yang ingin bicara? Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurudin, saya selaku koordinator Biro Kerja atau SS Salam Dharma Kiri. Dan untuk areal di SS Salam Dharma Kiri 1.902 hektar. Dan alhamdulillah, Pak, sejak saya masuk kerja tahun 2007 sampai sekarang. Ya, Pak, penutup 2007. 2009 Pak. 2007 berarti penutup pertama awal. Iya, alhamdulillah. Pak ini ya. Iya. Sampai sekarang saya masih di Dinas SDA. Pelaku jadi di TPOP atau PPA di Salam Dharma Kiri. Kalau mengenai masalah suka atau tidak, memang itu sangat berirama Pak, namanya di lapangan. Tapi alhamdulillah dengan terbuktinya ada panen hasilnya maksimal, itu suatu bukti keberhasilan dari PPA dan dari rekan PJT-nya sama dari guru, Pak Pengamat atau indikasi dari SDA sama PJT, itu suatu bukti keberhasilan di lapangan selaku istilahnya kami di PPA. Dan terima kasih Pak. Dan ini kedepannya mudah-mudahan kami selaku PPA seluruh dinas SDA jenjang kedepannya akan Tetap lebih baik. difungsikan dan gajinya naik. Perhatikan Pak. Oke. Nggak perlu minta diangkat Pak. Insyaallah. Amin. Ya. Ya, para pemirsa, demikian nih ngobrol-ngobrol santai ya. Kita para PPA ya. Yang jelas ini bahwasanya mereka senantiasa siap ya. Siap bagaimana memberikan dan mengalirkan air ya sesuai dengan permintaan dan kebutuhan. Ya, terkadang juga ada lahan-lahan sawah kita yang merupakan lahan non teknis ya. Ya, itulah yang memang juga kerepotan kita. Istilahnya kehilangan air, kekurangan air ini memang ada lahan-lahan yang bukan non teknis. Ya. Baik para pemirsa ya, pecinta tanaman bonsai, tanaman hias, serta tanaman padi, khususnya persawahan, dan tentu juga perkembangan berikutnya adalah tanaman buah-buahan. Ya, itulah ya keadaan kita, keadaan kami di sini, dan mudah-mudahan intinya bekerjasama rekan-rekan sebagai masyarakat tetap membantu mereka untuk bekerja. Nah, jangan buang sampah sembarangan di saluran irigasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, rekan-rekan, kita berada di Kecamatan Binong, Desa Binong ya Pak ya? Iya. Desa Binong. Nah, kita dengan umnya Mas Andri nih ya. Ada bonsai-bonsai yang sudah cukup lama. Ini ada bonsai serut, bonsai asam ya Pak ya? Iya. Asam Jawa. Ini ada jeruk kingkit ya, jeruk kingkit. Dan ini ada asam Jawa yang udah tua ya. Ini ada sisir. Ini serut. Ini juga serut ya. Bagian besar serut ya Pak ya. Sudah lama Pak mengemari bonsai? Alhamdulillah. Dari tahun berapa? 2015-an lah. 2015 ya. Oke. Ini bonsai-bonsai ini dipasarkan nggak Pak? Belum pernah
Oh, belum pernah. Ada yang tertarik boleh juga ya Pak ya? Boleh sih kalau cocok harganya. Kalau cocok harganya ya Pak ya. Ya kan. Ini semua kisarannya Cuman gede begini keadaannya Pak. serut ya. Iya. Oke. Dengan Bapak siapa? Carta apa? Pak Carta. Ya. Kenapa nih Pak? Bapak senang bonsai Pak? Hobi aja. Hobi ya Pak ya? Iya. Nah. Pernah ikut kontes Pak? Pernah sih jadi juara. Kirim bonsai apa Pak kontes Pak? Asam waktu itu. Asam itu ya, yang gede itu ya? Iya, yang Ah. udah. Ini udah tua Pak. Ada tua kelihatan. Ya. Ini, Baru sekitar 25 tahunan itu. ya 25 tahunan ya sama asam ini sama asam sebelah sana ya. Iya. Nah. Iya. Ya, ini pemirsa bonsai-bonsai dari salah satu rekan kami, Mas Andri dan pamannya ya di dekat di Kecamatan Binong, Desa Binong. Nah, ini. Kita mau ke tempat Mas Andri. Ya Pak, sana dulu Pak ya. Masih Pak ya. Kopi dulu Pak. Ya, di sana aja Pak. Nah, kita masuk nih di Mas Andri. Nah, ini ada bahan loak. Ini bahan beringin. Ini bahan-bahan yang ditanam. Ini ada santigi. Santigi. Ya. Bahan-bahan juga sayang simbur. Dongkelan Pak. Dongkelan ya, Andri ya. Iya. Mana Andri kabarnya Andri? Sehat Andri? Sehat Pak, Ah. mantap. Mantap ya. Saya belum kesini lagi nih, ya. Rencana belum bawa langsung saya. Ya. Tapi saya pasti jadi sih. Iya. Mau waktunya aja Andri. nih Pak. Apa ini? Serut. Serut. Iya, grouping ini mantep Pak. Grouping serut. Mm-mm. Mantap ya. Saya postingin orang Bogor ya, kalau Bapak mau sih. Ini grouping serut katanya. Iya. Nah, ini juga sama ya. Iya, sama. Dongkelan. Inilah pekerja bonsai yang lari ke alam. Ya. Langsung baru kemarin pendongkelan. Langsung yang ini. Iya. Dongkel di mana nih Mas? Itu di Kalijati itu Pak. Kalijati. Indukannya segede gini belum, baru Hmm. cangkok akar. Kalau cari akar ya. Ini dongkel di pinggir jalan tol. Bukan ini dapat biasa, Biasa. dapat beli di petani Pak. Oh, petani. Ya, oke. Ini apa nih? Mana ini? Serut juga. Serut. Ini serut juga. Ya, serut. Dongkelan serut yang besar. Ini juga mau dikirim kemana nih Mas Andri? Ya, rencana ya kalau deket-deket daerah Jakarta, daerah Bekasi. Masya Allah, gede. Asam. Ini serut juga. Itu eteknya etek tungtung nih. Tungtung putihnya diameter 5 meter itu skala 1 Hukum nah ini. Ini gulung. Oh, gula gemantung. Iya. Udah bagus nih, sekarang ada sentrisnya lumayan. Gula gemantung nih. Gimana Mas Andri, sehat nih? Sehat Pak. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi. Ya. Saya ketemu lagi rekan-rekan pemirsa pecinta tanaman hias dan tanaman bonsai bersama Mas Andri Binong Subang. Nah, ini gula gemantungnya. Mantap sekali. Nah, demikian para pemirsa pecinta tanaman bonsai. Ya, alhamdulillah saya masih berjumpa dengan Mas Andri secara walafiat di musim COVID-19 ini. Dan saya sudah punya janji Mas Andri akan datang lagi untuk membawa bibit langsung. Tapi alhamdulillah belum saya bawa bibit langsung. Tapi insya Allah saya akan bawa bibit langsung untuk ditanam oleh Mas Andri di latar depan halaman rumahnya. Demikian para pemirsa, ya, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.